Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini sebelum kita memulai segala kegiatan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Puji Tuhan, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia sangat bersyukur, dia sangat bersukacita sebagai seorang pelayan Allah ketika dia mendengar bahwa jemaat di Efesus bisa bertumbuh di dalam iman, mereka mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bahkan di sini dikatakan, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Ternyata jemaat di Efesus saat itu mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Sementara di sekeliling mereka terdapat banyak penyembahan, termasuk penyembahan berhala kepada Dewi Kesuburan yang ada saat itu. Tapi iman jemaat Efesus tetap kokoh berpegang kepada pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu dikatakan, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Jadi bukan hanya mereka bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kasih yang mereka terima, mereka pakai untuk mengasihi orang-orang kudus yang ada saat itu. Jadi mereka memiliki kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Rasul Paulus memuji mereka, bersyukur, dan dia mengatakan dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Puji Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian datanglah firman Tuhan juga memuji jemaat Efesus. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua, di sana jemaat Efesus kembali dipuji, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah dicobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa, jemaat Efesus dipuji, mereka tidak mengenal lelah, mereka berjerih lelah di dalam pelayanan. Dikatakan semangat mereka tidak kendor. Di dalam terjemahan lain dikatakan semangat mereka terus menyala-nyala dalam melayani. Itu semua baik. Tapi satu hal, ayat selanjutnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih apa yang telah ditinggalkan oleh jemaat Efesus? Kasih mereka yang semula tadi. Bagaimana mereka melandasi seluruh pelayanan mereka dengan kasih kepada Allah. Mereka melandasi seluruh cinta mereka, seluruh jerih lelah mereka dengan kasih kepada Allah. Dan kasih yang telah hilang adalah kasih kepada sesama. Hari ini firman ini menjadi perenungan bagi kita semua, jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Puji Tuhan kalau kita masih berlelah melayani, kita mendukung pekerjaan Tuhan, tapi kita belajar memeriksa semuanya. Apakah kita masih melakukan semuanya dilandasi dengan kasih kepada Kristus? Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kita, ada di dalam kita, memimpin hidup kita. Biarlah kasih itu tetap ada di dalam kita dan kasih itu kita pancarkan kepada sesama kita. Puji Tuhan kalau kita berkata, roh saya masih menyala-nyala di dalam kasih saya kepada Tuhan. Tetapi jika ada di antara kita yang sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula seperti jemaat yang ada di Efesus,
Mungkin kita masih melayani, mungkin kita masih berdoa, maaf, tetapi kita melaksanakan semuanya tinggal hanya sebagai rutinitas saja. Ketika kita berdoa mungkin kita melakukannya hanya sesuatu yang biasa kita lakukan. Mari kita kembali menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kita benar-benar merasakan keintiman dengan Tuhan. Saya yakin pagi ini kita semua sebagai orang-orang percaya mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan berkata, ini kami Tuhan, selidiki kami. Kalau mungkin kita telah kehilangan kasih kita yang semula, kita ingat Bapak Ibu bagaimana ketika kita mula-mula mencintai Tuhan, rasanya semua indah saat kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saat kita berdoa rasanya waktu sampai tidak terasa. Saat kita melayani kadang hujan saja kita berangkat ya. Tapi jika hari ini semangat itu sudah mulai hilang, firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua, mari kita kembali kepada kasih kita yang semula. Mari kita kembali kepada Tuhan kita, ya. Firman Tuhan mengatakan di sini, saya hanya akan membacakan di dalam ayat yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Rasanya firman ini sepertinya keras ya, tapi itu baik untuk kita, membawa kita kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih baik-baik saja. Tetapi jika ada di antara kita yang telah jauh dari kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mengingatkan saya juga, mari kita kembali kepada Tuhan. Ingat waktu ada 2 orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama datang berkata, aku sudah melakukan semuanya. Tetapi yang kedua berkata, Tuhan kasihani aku orang berdosa. Dan Tuhan berkata ketika orang itu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab doanya dan Tuhan meninggikan dia. Saya yakin kita pribadi-pribadi yang datang merendahkan diri pagi hari ini di hadapan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menjaga hidup kita sehingga apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, semuanya dilandasi dengan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita hari ini. Biarlah semuanya yang kita lakukan, kita landaskan berdasarkan kasih Kristus. Dan apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rela Tuhan diajar oleh firman-Mu. Kami rela dibentuk oleh firman-Mu. Kalau hari ini umat-umat-Mu Tuhan tetap bersemangat di dalam kasih mereka yang mula-mula, kami bersyukur dan bersuka cita. Tetapi kalau ada di antara kami Tuhan yang sudah mulai jauh daripada-Mu, jauh dari kasih-Mu Tuhan, kami datang memohon anugerah-Mu, jangkau kami. Engkau yang mencari kami dan membawa kami kembali. Kami meresponi kasih-Mu yang indah dan luar biasa. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu dengan penuh kerendahan hati, kami mau Tuhan datang Tuhan, dibentuk dan dididik oleh firman-Mu. Kami mau memberi hati kami semakin hari semakin dibaharui oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, selidiki kami setiap hari, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami tahu semua hanya karena kekuatan-Mu. Biarlah kami berjalan di dalam kasih-Mu, karena kami tahu kasih itu Tuhan telah curahkan dalam hati kami. Dan kami ingin kasih itu terus terpancar di sekeliling kami, di sekitar kami, dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.